Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, para peserta Zoom meeting. Saat ini saya ingin mempersilakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera laptop ataupun telepon pintar Bapak Ibu sekalian, karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Dan tentunya juga kami mengingatkan kembali bahwa acara di siang hari ini disiarkan secara langsung melalui kanal Zoom meeting Krakatau Steel. Maka dari itu, untuk Bapak Ibu yang hadir di tempat acara, mohon kiranya Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengatur HP dengan mode silent. Sekali lagi, demi kelancaran acara kita, silakan untuk merubah mode handphone Bapak Ibu sekalian menjadi silent ataupun juga getar. Dan hadirin dimohon berdiri di tempat masing-masing dengan sikap sempurna. Kita akan bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, kembali sebelum kita mulai rangkaian acara hari ini, saya akan mengingatkan Bapak Ibu sekalian yang saat ini terhubung melalui laman Zoom, mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon dan mohon untuk mengaktifkan kamera Bapak Ibu sekalian. Dan demi kelancaran acara kita siang hari ini, marilah sama-sama sejenak kita berdoa bersama untuk mengawali rangkaian acara pada siang hari ini agar acara dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua. Untuk itu, doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Firman Taufik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai acara ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, mengadahkan tangan, memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon izin, saya akan memandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu. Pada hari ini, kami dapat berkumpul tempat yang mulia ini dalam rangka soft launching aplikasi Kasmat Marketplace dalam keadaan sehat dan sejahtera. Semoga kegiatan ini tercatat sebagai amal ibadah
kepadamu. Berikanlah kelancaran acara pada siang hari ini, sehingga acara dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami, PT Krakatau Steel Group, dan afiliasi, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Berikanlah keberkahan atas kegiatan ini, dan berikanlah keberkahan atas terlaksananya acara soft launching Krasmat Marketplace. Berikanlah kemanfaatan yang sempurna atas aplikasi Krasmat Marketplace ini, baik untuk PT Krakatau Steel Group dan afiliasi maupun kepada para konsumen kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah PT Krakatau Steel Group dan afiliasi agar selalu konsisten dan selalu menjadi yang terdepan di dalam melakukan digitalisasi dalam industri baja dan dimudahkan dalam pembangunan dan operasionalnya, sehingga dapat lebih memajukan perusahaan kami. Mudahkanlah ya Allah segala urusan kami, bimbinglah kami selalu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang bagi kita semua yang telah berkumpul siang hari ini untuk bersama-sama menjadi saksi dan bagian dari peluncuran inovasi terbaru Krasmat Marketplace, the first steel marketplace in Indonesia, persembahan PT Krakatau Steel Persero Tbk. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah untuk inovasi terbaru persembahan dari Krakatau Steel ini. Senang sekali saya Irma Mima bisa menjadi bagian dalam acara ini dan akan menemani Bapak dan Ibu dari awal hingga akhir acara nanti. Tidak lupa kita berikan sambutan tepuk tangan yang meriah juga tentunya untuk penampilan pembuka dari Duta Seni Krakatau Steel yang sudah sama-sama kita saksikan. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi, tepuk tangan yang meriah. Dan sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu menyapa yang terhormat Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batubara Kementerian BUMN, Bapak Heri Purnomo, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Edi Wijaya. Yang kami hormati Komisaris Utama PT Krakatau Steel, Bapak I Gusti Putu Surya Wirawan, beserta jajaran Dewan Komisaris. Yang kami hormati Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk, Bapak Silmi Karim beserta jajaran direksi.
Yang kami hormati Direksi Anak Perusahaan Krakatau Steel Group. Yang kami hormati pejabat setingkat General Manager dan Manajer di PT Krakatau Steel Persero Tbk. Dan tidak lupa kami juga menyapa Direktur Krakatau Information and Technology Bapak Budi Chandra serta Bapak Ibu yang saat ini terhubung melalui laman Zoom. Selamat bergabung sekali lagi kami ucapkan dan selamat mengikuti rangkaian acara Soft Launching Craftsmart Marketplace, the first steel marketplace in Indonesia. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah untuk rangkaian acara pada siang hari ini. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui di era new normal ini, di mana kita semua harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19, maka acara hari ini disiarkan melalui kanal Zoom Meeting Krakatau Steel Official, dan untuk itu mohon untuk dapat disaksikan oleh keluarga besar Krakatau Steel Group dari awal sampai dengan akhir. Dan baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk membuka kebersamaan kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita dengarkan sambutan Ibu Melati Sarnita, Direktur Komersial PT Krakatau Steel Persero Tbk. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih hari ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa mendukung kami dalam acara launching dari Craftsmart Marketplace. Terima kasih, kami sangat senang sekali hari ini akhirnya kami bisa mendeliver sebuah marketplace secara digital. Ini memang di luar kebiasaan dari Krakatau Steel, jadi memang pasti timbul pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, why digital marketing? Memang kita saat ini dalam kondisi pandemik, kita memerlukan sebuah terobosan-terobosan yang baik untuk dapat melakukan dan tetap melaksanakan tugas-tugas kita, terutama di direksi komersial, untuk selalu bisa mengenerate revenue dan juga profitable sesuai yang diharapkan oleh negara, of course ya, kemudian oleh dari Kementerian BUMN sendiri. Jadi ketika kita bicara digital marketing, kita bisa mendapatkan banyak hal. Dari sisi kami, marketplace digital ini merupakan salah satu inovasi sehingga kita bisa mendapatkan big data yang akan sangat berguna sekali buat kita dalam pembuatan keputusan-keputusan manajemen dengan cepat, terutama untuk marketing. Kemudian juga memberikan respon yang layak dan respon yang baik terhadap market, dan juga of course untuk membuat sebuah hubungan yang tambah dekat, tambah lancar of course antara kita dengan customer kita dan kemudian juga semua partner-partner kita. Jadi dengan digitalisasi ini kita berharap kita dapat membuka market-market yang baru, membuat channeling ke customer dengan lebih mudah, dan juga of course ini akan mengurangi biaya. Jadi salah satu efek yang akan kita cari dari digitalisasi ini adalah efisiensi di bidang marketing dibandingkan dengan tradisional marketing seperti yang biasa kita lakukan. And the last one, of course, ini untuk dapat memperbaiki dan kemudian juga memperkuat brand dari PT Krakatau Steel Persero Tbk sebagai brand nasional, dan kemudian akan menjadi salah satu brand yang bisa memberikan contoh dan leading digital untuk regional dan worldwide nantinya. Jadi dengan adanya Craftsmart Marketplace ini, kami harapkan kami dapat membangun kembali customer resilient melalui customer satisfaction experience yang akan kita berikan kepada customer kita. Kemudian ini juga bisa memberikan kita tempat yang baik sebagai salah satu pemain baja yang dominan di industri baja, terutama di regional. Kemudian digital marketing ini
fungsinya buat kita itu akan memberikan monitoring yang dapat dapat dihitung, dapat measurable ya. Jadi dari website traffic, dari content performance, kemudian juga lead generation, dari respon market terhadap produk-produknya KS. Sebagai langkah-langkah awal, jadi memang objektif kami untuk menciptakan Crash Marketplace ini yang pertama of course untuk branding dengan fokus generating awareness and customer acquire ketika kita berusaha memaintain posisi KS sebagai digital leadership untuk industri baja nasional. Dan harapan kami KS akan menjadi perusahaan baja Indonesia yang akan menjadi pemain utama dalam digital. Kemudian data dan insight generation, ini memang sangat kita perlukan. Big data ini akan memberikan kita banyak informasi mengenai demand mapping, kemudian juga ini dapat mengidentifikasi potensial pasar dan distributor baru, kemudian juga partnership yang baru, terutama untuk area-area yang selama ini bukan menjadi tradisional marketnya kita. Harapan kita dengan adanya digital platform ini, kita akan membuka KS kepada masyarakat, membuka kesempatan untuk semua masyarakat di penjuru Indonesia untuk mendapatkan produk baja yang berkualitas hanya dengan satu klik dari platform digital mereka, apakah itu handphone maupun itu komputer. Kemudian of course sebagai corporate kita memastikan ini juga untuk monetisasi dan revenue generation ya. Diharapkan nanti dengan adanya marketplace ini kita bisa meningkatkan pertumbuhan dari pasar baja nasional, terutama untuk area-area yang selama ini bukan menjadi tradisional market kita. Harapan kami dengan adanya marketplace ini kita bisa meningkatkan market share PTKS dari sebelumnya. Kemudian kita yakin kita dapat menjadi inspirasi dan juga kita bisa menjaga aspirasi dari customer melalui digital transformation. Customer trust itu adalah hal yang sangat important buat kita, sangat penting buat kita. Kita yakin dengan membawa still transaction experience untuk level seperti ini akan dapat kita lakukan dari mana saja dan kemudian kapan saja, sehingga ini akan meningkatkan customer loyalty terhadap Krakatau Steel Persero Tbk. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan Ibu Melati Sarnita yang sudah menyapa kita semua pada siang hari ini. Dan berikutnya kita akan dengarkan sambutan Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk yang juga nanti sekaligus akan meluncurkan Crash Marketplace yang hari ini. Kita berikan sambutan untuk Bapak Silmi Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Komisaris Utama, Pak Putu beserta seluruh jajaran Dewan Komisaris, Bapak Asisten Deputi Kementerian BUMN atau yang mewakili, Direksi PTKS, yang utama pada hari ini Bu Melati beserta rekan-rekan saya di direksi, kemudian juga direksi anak perusahaan beserta Dewan Komisaris anak perusahaan yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian tentu di sini saya harus menyambut Direktur Utama Kitek, Pak Budi Chandra yang telah bekerja sama dengan Direktorat Komersial menghasilkan inisiatif digitalisasi. Dan tentunya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan nikmatnya kita masih diberikan nikmat sehat walaupun tentunya situasi pada saat ini adalah darurat Covid. Mari kita doakan ya rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, masyarakat Indonesia dan juga dunia agar lekas bisa kembali normal dan Covid selesai di muka bumi, khususnya di Indonesia. Yang kedua, tentu saya harus menyampaikan kegembiraan saya ya, karena KS terus bergerak maju ke depan. Situasi dunia yang mana karakteristiknya adalah selalu berubah. Dan dengan cepat, kalau kita tidak bisa mengantisipasi perubahan itu, maka kita akan ketinggalan dan jangankan menonton, kita akan jauh ada di belakang dan kita akan punah. Oleh sebab itu, inisiatif digitalisasi merupakan salah satu hal utama dalam proses transformasi Krakatau Steel. Kita banyak melakukan inisiatif-inisiatif transformasi dalam koridor transformasi Krakatau Steel, yaitu Krakatau Steel Bangkit. Ini, hari ini, Krasmart yang kita launching pada hari ini merupakan satu dari sekian banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Krakatau Steel. Sebelumnya kita ada Digital Control Tower, kemudian dilanjutkan Sales Go, kemudian juga Krasmart Connect, dan hari ini adalah Krasmart Marketplace. Dan program ini tentunya diharapkan akan meningkatkan kinerja KS secara menyeluruh. Tetapi tetap, saya dalam kesempatan ini juga mengingatkan, inisiatif digitalisasi tidak akan optimal tanpa dukungan layanan kepada pelanggan yang prima. Kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan hal yang sedang dilakukan kita pada hari ini, ya, bahwasanya kita akan launching Krasmart digital marketing kita, marketplace, ya. Mohon izin untuk bisa menginisiasi daripada launching pada pagi hari ini, ya. Dengan ini saya luncurkan Krasmart, the first steel marketplace in Indonesia. Boleh kita berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah untuk Krasmart Marketplace, the first steel marketplace in Indonesia. Boleh sekali lagi lebih semangat lagi tepuk tangannya Bapak dan Ibu.
Kita rayakan kegembiraan siang hari ini untuk inovasi terbaru persembahan dari Krakatau Steel. Dan baik, berikutnya setelah tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Bapak Direktur Utama, kita akan juga mendengarkan sambutan dari Bapak Komisaris Utama yang kami hormati, Bapak I Gusti Putu Surya Wirawan. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dirut, beserta jajaran, Pak Asdep dari Kementerian BUMN atau yang mewakili, para direksi dan juga komisaris di anak perusahaan, kolega-kolega saya sebagai komisaris Krakatau Steel, serta seluruh jajaran Krakatau Steel, khususnya Bu Melati dan juga Pak Budi Chandra yang hari ini kita sama-sama baru luncurkan, yaitu Krasmart Marketplace. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pertama-tama kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Dirut beserta jajaran yang sudah meluncurkan Krasmart Marketplace yang waktu itu dijanjikan nggak berapa lama akan kami luncurkan, dan hari ini kita buktikan kita bisa meluncurkan Krasmart Marketplace sebagai bagian dari digitalisasi Krakatau Steel dan juga sebagai bagian dari kebangkitan Krakatau Steel. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut bahwa yang langgeng itu adalah perubahan. Sehingga kalau kita tidak berubah, maka kita akan digilas oleh perubahan itu. Dan Krakatau Steel beserta jajaran hari ini membuktikan bahwa kita siap dan mampu untuk berubah. Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, fasilitas digital ini sangat diperlukan. Banyak dunia usaha yang takut untuk melakukan usahanya tanpa adanya fasilitas digital ini. Dan sekali lagi Krakatau Steel hari ini membuktikan bisa menjawab tantangan itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, khususnya kepada Pak Budi Chandra di PT KIT, ini adalah merupakan satu tonggak di mana harus dijadikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan KIT. Karena sebetulnya KIT ini mendapatkan satu captive market, yaitu Krakatau Steel. Dan seharusnya itu tidak hanya untuk keperluan Krakatau Steel, bisa juga untuk ditawarkan kepada khususnya BUMN yang lain. Apabila BUMN yang lain juga ingin menerapkan fasilitas seperti yang baru kita luncurkan ini. Dan juga saya titip juga bahwa Krakatau Steel sekarang tidak hanya menjual barang. Tadi di dalam bincang-bincang di awal saya sampaikan bahwa Krakatau Steel sekarang juga menjual jasa. Ya, apalagi kita akan membentuk beberapa holding, di mana dalam subholding itu adalah produknya adalah jasa, sehingga Krasmart ini harus bisa kita extend nantinya, tidak hanya untuk melayani customer yang membutuhkan barang dari Krakatau Steel, tetapi juga membutuhkan jasa dari Krakatau Steel. Dan itu akan memberikan juga kesempatan kepada anak-anak muda di Krakatau Steel, khususnya para milenial di Krakatau Steel, untuk ikut mengembangkan Krakatau Steel ke depan sebagai BUMN yang maju, tidak hanya untuk domestik, tetapi juga untuk internasional. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagaimana selalu dititipkan kepada Dewan Komisaris oleh Kementerian BUMN, kami juga melihat bahwa Krasmart Marketplace ini sebagai bentuk sarana kami untuk melaksanakan tugas yang dititipkan oleh Kementerian BUMN, yang baik itu terkait dengan
keuangan, sumber daya manusia, juga terhadap proyek-proyek yang ada di Krakatau Steel, good corporate governance, dan juga di dalam hal mengawasi resiko-resiko yang dihadapi oleh Krakatau Steel. Melalui Krasmart Marketplace ini, kami juga berharap nantinya ada semacam aplikasi begitu ya, di mana Bapak Komisaris ini juga kemana-mana di smartphone-nya, kalau pengen tahu kondisi Krakatau Steel juga tinggal dibuka gitu ya. Jadi misalnya kita pengen tahu apakah per bulan ini KPI kita sudah tercapai atau belum, kurangnya apa gitu. Sehingga Pak Nana khususnya yang masih takut-takut keluar rumah itu bisa buka-buka smartphone-nya gitu ya. Ini mungkin titip juga nih kepada Pak Dirut dan juga Pak Budi Chandra ya. Aplikasinya yang gampang-gampang aja ya, yang nggak ngerti komputer juga bisa pencet-pencet lah kira-kira gitu. Dan yang terakhir ini juga mungkin harapan-harapan kami selain juga untuk menjaga bahwa sistem ini terus berkembang, tentunya harus ada semacam master plan-nya. Jangan nanti tiba-tiba ada aplikasi baru atau sistem baru muncul. Ya ibarat bikin rumah, kita harusnya sudah punya rencananya. Ini rumah mau berapa lantai, ada bagian apa saja gitu. Sehingga ada semacam panduan. Dan ini akan terus berkembang seperti pohon gitu. Nanti dahannya tambah banyak, tambah rimbun ya. Semakin banyak yang bisa memanfaatkan, sehingga perlu ada satu master plan dalam hal digitalisasi ini. Mohon master plan dari digitalisasi untuk Krakatau Steel ini juga segera disiapkan, dan juga ini terintegrasi juga nanti dengan Kementerian BUMN yang akan bisa ikut memanfaatkan sistem ini. Dan yang kedua, karena kita bicara digitalisasi, tentunya ini tidak lepas dari kriminalisasi, gitu ya. Nah, ini harus hati-hati, jangan sampai nanti sistem kita sekali dibobol macet semua, ya. Nah, ini harus punya yang namanya disaster recovery system, apalagi kalau ini sudah menyangkut hal-hal yang sangat mendasar di Krakatau Steel. Jadi sebagian dari nyawa Krakatau Steel dan grup dengan anak perusahaan dan afiliasi tentunya akan ada di dalam sini. Kita perlu menjaga keamanan ini dengan lebih baik. Akhir kata, selamat sekali lagi pada Pak Dirut sejajaran atas peluncuran Krasmart Marketplace ini. Semoga ini merupakan bagian dari Krakatau Steel untuk bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak I Gusti Putu Surya Wirawan yang sudah menyapa dan juga memberikan sambutan pada siang hari ini. Dan berikutnya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mengetahui lebih lengkap lagi mengenai Krasmart Marketplace ini. Namun sebelumnya untuk bisa memberikan gambaran, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini.
Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah sama-sama kita saksikan dan langsung saja untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi mengenai Krasmat Marketplace ini, saya akan undang kembali Ibu Melati Sarnita, Direktur Komersial PT Krakatau Steel Persero Tbk. Kemudian juga kami mengundang Bapak Budi Chandra selaku Direktur Krakatau Information and Technology, serta Bapak Arif Nurman Hakim selaku Project Leader Krasmat Marketplace. Selamat siang Ibu dan juga Bapak-bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bu Mel? Alhamdulillah baik. Akhirnya saya mau ucapkan juga selamat terlebih dahulu tentunya untuk peluncuran dari Krasmat Marketplace ini. Untuk Bu Mel, kemudian juga tentunya Pak Budi dan juga Pak Arif, selamat. Dan mungkin tadi kita sudah sedikit mendapatkan gambaran dari video tutorial ya Bu ya. Tapi pastinya saya yakin di sini Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi mengenai Krasmat Marketplace ini. Ada beberapa pastinya poin-poin pertanyaan yang nanti mungkin saya akan berikan untuk Bu Mel, Pak Budi dan juga Pak Arif. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mungkin terlebih dahulu memberikan kesempatan. Kalau tadi sudah Bu Mel menyapa kita semua yang hari ini bergabung dalam rangkaian acara ini, mungkin sebelum kita mulai sesi ini, Pak Budi ataupun juga Pak Arif ingin terlebih dahulu menyapa Bapak Ibu yang terhubung melalui Zoom. Silakan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Budi Chandra Negara. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga Krasmat ini bisa berjalan dengan lancar dan makin berkembang depannya. Baik, terima kasih Pak Budi dan juga Pak Arif. Langsung saja untuk Bu Melati. Ini apakah nantinya ke depan, ini menarik sekali ya Bu ya Krasmat ini, dan pastinya juga banyak di sini yang bertanya-tanya dari Bapak Ibu sekalian dan mungkin mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah apakah nantinya ke depan Krasmat yang saat ini diperkenalkan ini akan open for market? Terima kasih Mbak Mima. Jadi memang dengan diluncurkannya hari ini Krasmat Marketplace ini www.krasmat.com ini open for market for everyone. Jadi memang kita harapkan dengan peluncuran pertama ini hostnya masih KS dan KS Group. Jadi produk-produknya KS dan produk-produk dari grupnya KS. Kemudian di stage berikutnya nantinya kita akan mengundang para supplier, para customer, kemudian juga para distributor, kemudian para fabrikator kita, kemudian juga para logistik provider kita untuk dapat menjadi bagian dari Krasmat Marketplace ini in the future. Tentu tetap dengan pakem-pakem industri baja yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi memang bedanya marketplace steel itu dengan marketplace biasa adalah di logistik provider. Jadi keterbatasan logistik provider di Indonesia itu akan kita address dengan baik, akan kita carikan solusinya sehingga dengan adanya marketplace ini kita bisa menggapai area-area market baru, area-area yang dulunya tidak pernah didatangi oleh produk KS, itu bisa kita capai. Saya yakin dengan adanya marketplace ini, para logistik provider itu kita buka kesempatannya menjadi partner-partner dari PT Krakatau Steel Persero Tbk di kemudian hari. Jadi memang ini open for market, open for everyone. Ini untuk satu industri baja nasional yang bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Jadi harapan kami dengan start hari ini, kita bersama bisa menjadikan sebuah industri baja yang mandiri dan mumpuni di Indonesia. Baik, jadi ini mungkin bisa dikatakan Krasmat ini sebagai pelopor untuk bisa memfasilitasi khususnya para di industri baja di Indonesia ya Bu ya. Ini membanggakan sekali. Boleh sekali lagi kita berikan aplaus dulu terlebih dahulu untuk Krasmat ini. Dan berikutnya, apakah platform untuk Krasmat Marketplace ini nantinya cukup gesit Bu untuk mendukung perubahan kondisi pasar dan perubahan bisnis dari Krakatau Steel itu sendiri? Memang salah satu tujuan dari Krasmat Marketplace itu adalah untuk meningkatkan servis kita terhadap customer. Jadi dari tipikal tradisional marketing untuk industri baja, kita mau naik kelas untuk bisa lagi meng-capture layanan yang lebih cepat melalui platform digital
dengan engagement dengan para strategic partnership, sehingga demikian kita bisa memberikan waktu eksekusi yang jauh lebih cepat. Jadi wajib harus jadi gesit dengan adanya platform ini, jangan jadi tambah lama ya. Kan memang harapan kita dengan adanya platform ini kita dapat mengurangi supply chain manajemen yang terlalu panjang. Jadi harapan kami ke depannya dengan marketplace ini kita dapat merespon reaksi-reaksi dari pasar dengan mengadres itu kepada sistem distributor kami yang sudah sangat mumpuni untuk seluruh wilayah Indonesia, sehingga dengan demikian pasar-pasar baru tersebut kita bisa capture dengan baik dan kita bisa memberikan layanan yang lebih cepat daripada biasanya. Jadi harapan kami memang harusnya jadi lebih cepat. Harusnya di era digital ini semua harus serba cepat ya Bu ya. Baik, berikutnya mungkin saya bergeser ke Pak Arief. Untuk Pak Arief tentang bagaimana bisnis model yang ditempuh oleh Krasmat Marketplace ini mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Jadi bisnis model ini kita rumuskan sebelum kita membangun marketplace sendiri. Jadi dengan bisnis model yang ada, baru kita bangun dari sisi softwarenya ataupun kita persiapkan dari sisi operasionalnya. Secara umum, pentahapan ini ataupun pentahapan bisnis modelnya kita berangkat dari yang kompleksitasnya lebih simpel ya. Ini di listing services dengan nanti mungkin dengan merchant yang masih di KS Group dan afiliasi. Kemudian baru kita berangkat ke yang kompleksitasnya lebih tinggi. Memang di awal kita tidak akan ada money generation-nya mungkin belum, tapi secara data kita akan banyak sekali yang kita dapatkan di situ. Tadi mungkin di Bumel juga sudah disebutkan, big data ini penting untuk kita bisa menganalisa pasar, kemudian memapping demografinya, kemudian dari sisi demand-nya seperti apa, dan dari situ kita ataupun dari pihak manajemen bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat dan cepat. Baru nanti tahap berikutnya money generation-nya bisa kita gather ya, dari KIT bisa mulai melakukan revenue masuk melalui marketplace, baik itu dari sisi transaction base ataupun dari value added lainnya. Baik, dan ini juga kalau dilihat tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Mel juga nih Pak, visinya yaitu menjadi primary marketplace untuk semua kebutuhan baja di Indonesia dengan menyediakan kanal offline dan juga online di mana konsumen ini dapat membeli dan juga menjual produk dan jasanya sepanjang mata rantai penjualan dengan mudah dan juga nyaman. Sementara target merchant ataupun juga vendor Krasmat Marketplace ini hanya baru memfasilitasi untuk penjualan produk KS Group dan afiliasi saja. Apakah nanti ke depannya produk marketplace yang sedang kita kembangkan ini dapat memfasilitasi penjualan retail untuk merchant atau juga vendor di luar KS Group? Misalnya memfasilitasi penjualan customer distributor atau mungkin stokis kita? Jika memang iya Pak, kira-kira seperti apa skema bisnis modelnya dengan KS Pak? Baik, jadi Krasmat ini kita buat evolusinya itu melalui 3 tahapan atau 3 horizon ya. Di horizon 1 ini sudah kita lewati di tahun lalu dengan Krasmat Connect dan e-commerce-nya. Kemudian di semester 1 ini kita luncurkan Krasmat Marketplace yang masih terbatas ke beberapa anak perusahaan dan afiliasi. Di sini ada 5 atau 6 ya, KNI, KHI, KNR, KWT atau Kosum dan KPDP. Kemudian di tahap berikutnya baru kita bisa mengajak atau meng-onboarding dari pemain-pemain baja lainnya, terutama dari sisi distributor KS ataupun stokisnya. Ini bisa kita lakukan setelah kita mendapatkan gambaran yang lengkap dari big data yang kita punya tadi, distribusinya seperti apa, dan strategi marketing bisa kita jalin dengan distributor ataupun stokis. Baik, dan untuk segmen pasar Pak, ini perlu mungkin diinformasikan juga, mungkin dibagikan juga mengenai segmen pasar apa saja yang menjadi target dari Krasmat Marketplace ini? Ya, untuk di tahap awal ini kita masih ke anak perusahaan dan afiliasi. Jadi target marketnya kalau bisa kita lihat di sini berdasarkan dari merchant ataupun vendor ini sepertinya contoh KNI misalkan itu target marketnya pastinya adalah small fabrikator ataupun retailer ya. Kemudian KNR juga mirip dengan itu dan seterusnya sampai dengan KPDP pun juga akan kurang lebih sama. Khususnya mungkin yang spesifik use ya kalau KPDP karena dia banyak bergerak di downstream-nya. Baik, terima kasih Pak Arief. Dan berikutnya kita bergeser ke Pak Budi.
Nah, ini menarik nih Pak tentang bagaimana cara untuk meyakinkan konsumen. Karena kita tahu di sini pastinya ada tantangan tersendiri untuk bisa meyakinkan bahwa membeli baja yang jumlah transaksinya miliaran itu pastinya juga tidak mudah dengan cara digital seperti ini. Silahkan boleh dibagikan mungkin Pak Ya. caranya. Terima kasih. Memang dalam horizon yang akan kita lakukan dalam Klasmat ini adalah bagaimana kita menggandeng bank-bank sebagai lembaga financing, kemudian payment gateway, terus yang terpenting adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan otorisasi digital. Jika ada e-materai, digital signing yang saat ini transaksi-transaksi besar itu masih membutuhkan dokumen-dokumen legal yang memang sangat banyak, sehingga kita perlu sekali bermitra dengan ketiga pihak tadi. Kemudian juga kami sedang melakukan penerapan ISO 27001, yaitu ISO di bidang keamanan informasi. Itu yang nanti akan memberikan rasa confidence kepada pelanggan menggunakan marketplace ini. Kira-kira seperti itu. Baik, semoga dilancarkan nanti ya Pak ya untuk Ya. prosesnya ini, dan mungkin juga bisa dibagikan Pak mengenai hambatan yang paling besar nih untuk perusahaan model B2B yang masuk ke dunia e-commerce ini seperti apa Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, memang dengan transaksi besar perlu suatu sistem yang membuat pelanggan itu confidence untuk menggunakannya. Contoh keamanan informasi, kemudian konfirmasi berupa otorisasi digital, kemudian juga bagaimana bank juga menjamin. Nah, itu yang nanti akan menjadi suatu solusi yang terintegrasi Bu di dalam marketplace nanti. Kira-kira seperti itu. Baik, dan seperti yang kita ketahui bersama dengan kondisi saat ini tentunya banyak orang yang lebih senang melakukan pengalaman belanja itu secara online ya Pak ya, karena mungkin ada banyak pertimbangan untuk bisa berbelanja secara offline, dan marketplace ini tentunya dianggap sebagai solusi yang sangat tepat untuk saat ini dan diharapkan ke depannya juga masih akan terus menjadi solusi terbaik. Dan ada beberapa pertanyaan juga mungkin mengenai hal ini Pak. Yang pertama, apakah nanti ke depannya setelah sukses diluncurkan Klasmat Marketplace ini, katanya juga akan fokus untuk mengembangkan lini bisnis yang menggarap marketplace lain di luar industri baja? Betul Bu. Saat ini mungkin beberapa waktu lalu kami meluncurkan juga namanya Smart Village. Di situ kami akan membangun marketplace di lingkungan UMKM Bu, yang bersinergi dengan koperasi di daerah Cilegon. Kami lagi berkembang di Cilegon dulu. Nah, itu nanti akan sebagai cikal bakal embrio bisnis marketplace KIT Bu, dan kami akan terus berkembang juga nanti di tempat-tempat lain. Karena ini model bisnis baru zaman saat ini. Startup marketplace itu model bisnis baru. Kira-kira seperti itu. Baik, nah ini terakhir yang juga menarik menurut saya nih Pak. Jika ada kompetitor dari KS dan Grup yang juga mungkin tertarik untuk mendistribusikan produknya melalui marketplace kita yaitu Klasmart dan bermitra dengan KIT untuk pengembangannya, apakah KIT siap dan nantinya bagaimana nih Pak menyikapi untuk hal ini? Justru itu yang akan terjadi nanti di horizon ketiga Bu. Jadi bagaimana Indonesia ini memiliki suatu pasar domain baja yang terintegrasi. Sebagai contoh, kalau di dunia lain seperti traveling Bu, gitu kita memesan dari Jakarta ke Bali, itu tiket seluruh keperluan untuk traveling itu sudah ada dalam satu platform. Ini sangat mungkin dilakukan di baja. Contoh kecil misalnya untuk membuat sebuah tiang FO misalnya gitu ya. Tidak usah membeli pipanya dulu, tidak usah ke workshop, cukup dalam satu platform pelanggan bisa membeli produk hilir ya, siap jadi. Juga untuk meningkatkan penjualan produk hulu KS, sehingga kawan-kawan yang bergerak di bidang baja juga bisa menggunakan raw material dari KS, sehingga yang diciptakan bukan kompetisi, nanti adalah sinergi dalam hal solusi produk baja di Indonesia. Kira-kira seperti itu yang akan kita bangun. Baik, maka harapan kita semua bahwa ini menjadi sesuatu yang bisa membuat Krakatau Steel tentunya semakin besar lagi mengepakkan sayap ya Bu ya, untuk bisa
menyesuaikan dengan era saat ini, yaitu serba digital. Dan mungkin terakhir ada yang ingin ditambahkan lagi, Bu Mel, silakan. Harapan kami ke depannya, tadi mungkin kita bisa lihat dari fase ketiga dari Krasmart ini. In the end of the day, what we need adalah sebuah industri baja nasional yang solid, industri baja nasional yang menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Jadi benar tadi yang kata Pak Budi bilang, fase ketiga kita itu adalah fase sinergi. Harapan kami ke depannya dengan sinergi tersebut, akhirnya kita bisa menjadi tuan rumah dari industri baja di negara kita. Dan of course nanti temanya cuma satu ya, kompetitor kita cuma satu, yaitu barang-barang yang diimport. Jadi harapan kami ke depannya dengan Krasmart ini tetap dengan pakem digitalisasi yang aman, kemudian juga mudah. Nah, kita akan menjadi sebuah platform yang akan terdiri dari seluruh apa ya istilahnya ya, penunjang dari bisnis baja, mulai dari hulunya, kemudian fabrikator-fabrikatornya, kemudian hilirnya, kemudian logistik providernya dan end usernya. Dengan demikian kita akan menjadi negara yang memiliki industri baja yang baik. Itu aja. Baik, luar biasa. Boleh kita berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah tentunya untuk Krakatau Steel, untuk Krasmart Marketplace. Dan terima kasih tentunya Bu Melati, kemudian juga Pak Budi dan juga Pak Arief yang sudah berbagi bersama dengan kita. Semoga informasi yang disampaikan ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua, untuk Bapak Ibu yang saat ini juga masih terhubung melalui laman Zoom. Terakhir kita menutup sesi ini akan berfoto bersama, kita akan mengabadikan momen yang sangat spesial ini. Untuk itu mohon kembali bergabung, kami mengundang Bapak Direktur Utama untuk juga bergabung bersama dengan Ibu Melati, Pak Budi dan juga Pak Arief di sini untuk mengabadikan momen yang spesial. Dan tentunya juga kami ingin menginformasikan untuk Bapak Ibu yang saat ini terhubung melalui laman Zoom, mohon untuk mengaktifkan kamera Bapak Ibu sekalian. Silakan bersiap-siap, kita akan berfoto bersama. Nanti saya akan berikan aba-aba terlebih dahulu. Baik, silakan untuk mengaktifkan kamera Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan mulai, saya akan hitung mundur, 3, 2, 1. Baik, slide berikutnya. Karena hari ini luar biasa, banyak sekali yang antusias dan mengikuti rangkaian acara ini. Baik, berikutnya 3, 2, 1. Ya, slide berikutnya silakan. Baik, 3, 2, 1. Ya, slide berikutnya. Silakan untuk slide berikutnya. Baik, siap-siap semuanya. 3, 2, 1. Yes. Sekali lagi, terakhir mungkin ya biar lebih semangat Pak, boleh kita kepalkan tangan kita. Siap semuanya, yang di rumah juga boleh kepalkan tangannya. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. Masih ada satu slide terakhir mungkin ya. Baik, masih ada lagi? Baik, 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi Pak. Satu kali lagi, siap semuanya. Yang di rumah, 3, 2, 1. Terakhir saya ingin membakar semangat Bapak dan Ibu yang ada di sini ya. Kita teriakan Krakatau Steel bangkit 3 kali ya Pak, dengan penuh semangat. Siap ya Bapak dan Ibu ya. Semuanya yang di sini juga boleh kita bakar semangat kita siang hari ini. Krakatau Steel! Krakatau Steel! Bangkit! Bangkit! Aplaus, tepuk tangan untuk kita semua. Dan baik, terima kasih Bapak dan Ibu, silakan untuk dapat kembali ke tempatnya. Dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang tetap mengikuti rangkaian acara, setia dan proses juga rangkaian prosesi soft launching Krasmart Marketplace. Harapan kita semua bahwa hadirnya Krasmart Marketplace sebagai the first steel marketplace in Indonesia menjadi jawaban dan juga solusi akan tantangan digitalisasi demi kemudahan bertransaksi kapan dan di mana saja agar tercapainya percepatan menumbuh kembangkan satu sama lain dan mempertahankan menjadi yang terdepan. Saya Irma Mima pamit, mohon undur diri, sampai jumpa lagi di rangkaian acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan stay safe, stay healthy.